Potensi itu berupa sejumlah kosakata serapan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Saya sudah membuat bukunya tentang kosakata serapan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, sudah terbit juga. Itu tidak saya bawa kebetulan di saat ini, tapi ada. Di situ saya ingin mengatakan bahwa orang Indonesia itu yang pertama sudah menguasai banyak sekali kosakata bahasa Arab, dan itu bisa dijadikan modal mereka untuk mempelajari tata bahasa Arab maupun bahasa Arab itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi orang Indonesia itu memiliki kelebihan di situ, potensi di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian saya ingin menjelaskan bahwa orang belajar bahasa itu menjadi medianya itu ada dua macam, yaitu media bahasa lisan dan bahasa tulisan. Nah, biasanya kalau orang Indonesia belajar bahasa Indonesia atau orang Jawa belajar bahasa Jawa, dia menggunakan media tulisan, dan itu efeknya lebih kuat, lebih tertanam kuat. Sementara kalau orang Indonesia atau orang Jawa belajar bahasa lain, yaitu bahasa Inggris atau bahasa Arab atau lainnya, dia mesti gunakan media tulisan gitu. Nah, kemudian saya ingin mengatakan begini, orang Indonesia itu mungkin sekali mempelajari bahasa Arab itu dengan bahasa lisan gitu. Nah, buktinya apa? Orang Indonesia kalau ditanya bagaimana kabarmu, dia jawab alhamdulillah. Sebenarnya alhamdulillah itu sudah contoh klausa nominal atau jumlah ismiyah. Ada petir subhanallah. Iya, ada lagi kalau orang mau masuk rumah bilang assalamualaikum. Dia juga sebenarnya sudah mengucapkan klausa jumlah ismiyah atau klausa nominal. Terus kemudian kalau ada orang mengatakan apa? Sayyidina Umar radhiyallahu an, kata radhiyallahu an itu juga bahasa Arab, dan itu klausa verbal atau jumlah ismi fi'liyah. Demikian juga orang pidato rahimakumullah gitu. Itu juga klausa verbal atau jumlah ismi fi'liyah. Jadi orang Indonesia itu intinya sudah terbiasa dengan ujaran-ujaran bahasa Arab, baik itu berupa klausa maupun kata. Jadi memungkinkan sekali orang Indonesia itu belajar bahasa itu melalui bahasa lisan itu yang sudah mereka biasa ucapkan itu gitu. Itu yang membuat kira-kira orang Indonesia itu mudah mempelajari bahasa Arab. Jadi banyak sekali. Yang kedua apa? Yang selanjutnya apa? Sebenarnya orang Indonesia itu belajar bahasa Arab itu menjadi susah karena dua faktor. Faktor pertama apa? Orang belajar bahasa Arab dengan literatur Arab itu menjadi kesulitan. Yang kedua, orang Indonesia itu tidak mengerti bahasa Indonesia sendiri, bahwa ternyata ada banyak kosakata. Jadi dua faktor itu ya diselesaikan dulu. Bagaimana kita mengajarkan bahasa Arab itu harus mengenal itu. Jadi kalau orang Indonesia sendiri tidak mengerti subjek predikat, ya bagaimana dia akan mengerti tata bahasa? Iya. Terus jadi tanya-tanya. Ya. Terus ini Beb tanya, selama ini kan membaca kitab kuning itu kan harus ada alatnya, nahwu sorof gitu ya, ada amsilat tasrif, kemudian ada apa itu alfiyah dan sebagainya, jurmiyah dan sebagainya. Lah, metode Habib ini untuk membaca kitab kuning itu melalui itu apa enggak itu? Sebenarnya metode saya itu saya temukan riset gitu ya. Karena kebetulan saya secara pribadi memang suka di linguistik, di bidang bahasa, jadi saya melakukan riset. Jadi buku itu sudah saya ujikan ya ke dalam anak-anak sampai orang tua. Mereka akhirnya juga bisa membaca kitab. Satu hari? Ya enggak, kalau dalam uji prakteknya enggak ya. Tapi kan itu penelitian risetnya itu. Bahkan istri saya sendiri dari nol bahasa Arab sekarang ngajar aliyah dan bisa baca kitab. Kemarin selesai kitab Uspriyah. Jadi intinya begini Pak, kalau kita mau belajar bahasa Arab, kita hanya mengajarkan 4 hal aja yang komponen yang pokok, yaitu musnad ilaih, subjek, musnad predikat, fudlah komplement atau keterangan pelengkap, dan adah preposisi. Itu yang fundamental. Jadi dalam buku itu hanya menerangkan 4 aspek ini dalam bahasa Arab. Nah, itu satu. Nah, yang penting lagi sebenarnya bahasa Arab itu tulisan itu bisa dikenali. Misalnya begini, kalau tulisan itu misalnya apa di belakangnya ada alif misalnya, itu tidak mungkin orang itu memberi harkat dia vokal u atau doma atau vokal i atau kasroh, tidak mungkin. Yang mungkin itu vokal a atau fathah. Alif. Ya. Dan itu artinya kalau di depannya tidak ada al, maka kita katakan itu tanwin. Jadi seperti itu. Dan seperti itu kita sudah menyelesaikan banyak masalah dalam jurumiyah. Misalnya begini, kalau kita melihat kitab jurumiyah,
menerangkan objek atau maf'ul bih. Diberikan contoh di situ, darabtu Zaidan. Kita ingat kata Zaidan itu tanpa al dan belakangnya alif. Terus kemudian kita contohkan lagi tentang hal. Misalkan ja'a Zaidun rokiban. Kata rokiban itu tanpa al juga belakangnya alif. Kemudian kalau kita bicara tentang maf'ul min ajlih misalnya, kumtu ikroman. Kata ikroman juga tanpa alif, tanpa alif lam dan belakang alif. Ya toh. Kemudian tamyiz misalnya, tasabbaba Zaidun arokon. Kata arokon juga belakangnya alif, depannya tanpa a. Jadi sebenarnya sederhana, segala sesuatu yang berkaitan dengan verba itu mesti diakhiri a. Karena verba akhiran a. Itu sudah menjadi common sense di situ sebenarnya. Lah orang itu belajar bahasa Arab itu diajarkan seperti ini dengan logika mudah saja. Jadi kalau verba itu akhirnya a, maka segala sesuatu yang berkaitan verba harus a, kecuali subjek karena dia harus berlawanan dengan verba, nominat berlawanan dengan verba. Gitu. Kira-kira seperti itulah kira-kira untuk mempercepat itu. Jadi kita itu hanya mengajarkan simbol-simbol yang ada dalam tulisan itu. Jadi tanpa harus mengenal teori jelimet-jelimet. Ya langsung praktek gitu iya. ya. Langsung Termasuk dalam tanda-tandanya. Perubahan kalimat atau tasrif itu apa? Enggak, karena dalam bahasa Indonesia itu tasrif itu sudah selesai, Pak. Misalnya begini, kata hakim, jahil, katib, itu semua wazan isim fa'il, Pak. Kata makhluk, maksud, semuanya itu maksud, maf'ul, makhluk itu polanya maf'ul. Ya. Kemudian kata ta'dim, ta'lim itu masdar misalnya. Sebenarnya kota bahasa Arab itu sudah cukup untuk menjelaskan itu semua tanpa kita harus mencari-cari bahannya gitu. Maka itu saya sebut dengan metode saya itu pembelajaran bahasa Arab berbasis bahasa Indonesia. Itu metode saya sekaligus sebut untuk membaca kitab kuning. Ya, kita aplikasikan ke sana. Saya kira itu. Jadi metodenya itu, Pak. Terima kasih.